Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Jadi, hubungannya apa? Jantung, pembuluh darah, dan sistem-sistem lainnya terkait pada mata kuliah hari ini. Kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, jadi kita flashback dulu di materi sebelumnya terkait peredaran darah pada jantung. Ya, jadi melalui bantuan jantung darah beredar di seluruh tubuh. Ya, di mana ada peredaran darah besar dan kecil, di mana itu terkait pemompaan darah ke seluruh tubuh dan juga yang dipompa ke paru-paru. Kalau kita lihat gambar ya, gambar di sebelah kanan itu terlihat ya pembeda antara merah dan biru. Sekali lagi merah itu menggambarkan yang kaya akan oksigen, sedangkan biru adalah CO2-nya yang tinggi. Nah, kalau kita lihat dari ventricle ya, dari atrium kemudian menuju ke ventricle kiri, dari ventricle kiri dipompakan ke seluruh tubuh, yaitu terlihat pembuluh darahnya merah. Ya, setelah proses metabolisme segala macamnya kembali ke jantung ya melalui vena, kemudian masuk ke atrium kanan, ventricle kanan, kemudian dipompakan ke paru-paru. Nah, kemudian dari paru-paru inilah terjadi proses perpindahan ya tukar menukar antara oksigen dengan CO2. Sehingga yang tadinya kaya akan CO2 ditukar dengan kaya akan O2. Ya, begitu sudah tergantikan dengan O2, maka akan dibawa masuk lagi ke jantung melalui atrium kiri. Ya, kemudian dan seterusnya akan berlanjut seperti itu. Nah, ini review singkat terkait materi yang sebelumnya. Nah, pada peredaran darah ini tujuannya adalah mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen. Ini adalah salah satu fungsi dari darah ya yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, tentunya juga sebagai pertukaran antara CO2 dan juga oksigen. Karena kita tahu bahwa selama proses metabolisme berlangsung, maka akan terjadi zat-zat ya khususnya zat sisa dan sebagainya yang nantinya juga akan dibawa keluar ya, salah satunya melalui alat ekskresi tubuh ya, sistem integumen, kemudian keluar dalam bentuk keringat, feses dan sebagainya. Ya, jadi bantuan dari peredaran darah ini memiliki berbagai banyak fungsi ya, diantaranya adalah mengedarkan zat makanan dan oksigen ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita bicara simpelnya, darah itu adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Ya, dalam kita lihat di gambar ya, pada gambar ada jantung, kemudian darah itu dipompakan dari bagian ke bagian yang ada di ruang jantung itu untuk dipompakan ke luar. Darah yang mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah. Ya, dan alat peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau kemarin sudah dibahas bersama terkait jantung, ruang dan sebagainya dan struktur fungsi sebagainya. Kali ini kita membahas tentang fokus ke pembuluh darah. Oke, jantung sebagai review singkat terdiri dari 4 ruang, ya, ada atrium kanan kiri, kemudian ada ventricle kanan dan kiri. Ya, di mana masing-masing memiliki katup. Oke, kita lanjut di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah, di mana di dalam tubuh kita ada 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Bedanya, arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung, ya, melalui pembuluh darah aorta. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Nah, ini karena tadi arahnya dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah menuju jantung. Ya, tadi digambarkan dengan pembuluh darah yang warnanya biru. Ya, karena kaya akan CO2. Kemudian yang terakhir, kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil, merupakan tempat pertukaran berbagai zat dan sel-sel tubuh. Inilah kenapa bahwa di seluruh tubuh kita atau organ tubuh kita itu menempel kapiler. Nah, di sini fungsinya nanti untuk mengalirkan zat-zat, sel dan sebagainya, dan nutrisi tentunya dari yang dibawa oleh darah melalui pembuluh tadi, kemudian ditransferkan atau dipindah ke organ ataupun saraf-saraf ataupun sel-sel yang membutuhkan.
Ya, jadi menempel di organ di dalam tubuh kita. Oke, kemudian kita perlu tahu dulu pembeda atau perbedaan antara arteri dan vena itu bedanya seperti apa sih? Nah, di sini yang pertama adalah untuk arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua mengalirkan darah yang mengandung oksigen kecuali arteri paru-paru. Ya, karena arteri paru-paru berarti arahnya ke tinggi akan CO2-nya. Kemudian yang ketiga aliran darah lebih cepat. Kemudian dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Ya. Dan kelima denyutannya terasa atau teraba. Ya, ini yang biasanya paling mudah untuk membedakan arteri dan pembuluh darah vena ya. Jadi bisa kita palpasi, ya kita raba pada daerah-daerah tertentu. Ketika itu menunjukkan arteri itu ditandai dengan denyutannya, ya jadi timbul denyutan. Ya, jadi kemarin dicontohkan pada beberapa kasus misalnya di tangan ya, di pergelangan tangan kita sejajarkan dengan ibu jari, kita tarik ke bawah, nah itu teraba denyutan. Nah itu adalah pembuluh darah arteri. Sebaliknya kalau vena dia tidak teraba ya untuk denyutannya. Karena memang tekanannya beda antara arteri dan vena. Nah, jadi kurang lebih ada 5 pembeda ini, ada 5 perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari arteri dan pembuluh darah vena. Oke, nah secara struktur, secara tampilan seperti ini ya antara arteri dan vena. Jadi masing-masing memiliki bagian tunika intima, tunika media, dan tunika eksternal. Namun kalau kita lebih detail lagi, bagian-bagiannya ternyata pada arteri itu memiliki lapisan-lapisan tambahan. Ya, jadi kalau kita lihat ada eksternal elastic membran, ya ini yang membuat tadi salah satu ciri khasnya adalah elastis. Kemudian ada sub endothelial layer dan sebagainya. Ini kalau kita bandingkan dengan vena nggak sebanyak ini lapisannya. Ya, jadi tidak sebanyak di arteri. Ya, inilah kenapa tadi arteri salah satu cirinya adalah elastis. Ya, tebal dan elastis. Ya, tebalnya kita bisa lihat ya di tunika media contohnya itu lebih tebal dibandingkan dengan yang vena. Ya, kemudian di tunika eksternal juga sama. Ya. Oke, namun kalau kita lihat lumennya atau lubangnya ya diameternya antara vena dan arteri itu lebih besar pada vena. Ya, jadi vena area diameternya lebih besar dan juga ada katupnya. Ya, berbeda dengan arteri. Oke. Oke ya, jadi bedanya seperti itu untuk diameternya. Nah, kemudian kita lanjut ke kapiler. Kapiler itu digambarkan yang model serabut ya. Jadi dengan ukuran yang lebih kecil dibanding vena ataupun arteri. Nah, di kapiler ini terdiri dari 2 bagian yaitu basement dan endothelial cell. Ya, jadi kalau tadi yang vena arteri memiliki tunika-tunika, lah kalau ini hanya 2 bagian, basement, membran dan endothelial cell. Ya, 2 bagian ini. Jadi memang karena ukurannya memang sangat kecil ya dibandingkan dengan arteri ataupun vena. Oke, kita lanjut. Nah, pada gambar sebelah kiri ya yang mirip cacing itu adalah gambaran sel darah merah yang mengalir di kapiler. Ya, di mana pada penampang tersebut sudah diperbesar sebesar 512 kali ya. Jadi diperbesar gambarannya seperti itu. Ya, jadi terlihat gambaran sel darah merah yang mengalir melalui pembuluh darah kapiler. Ya, jadi sangat kecil ya pembuluhnya ini. Nah, kalau kita lihat sebelah kanannya ini lebih ke detailnya. Ya, jadi kalau kita lihat di situ ada gambaran eritrositnya, sel darah merahnya. Di mana kalau kita lihat diameter ya diameter eritrositnya dengan diameter kapilernya ini mirip ya, artinya benar-benar pas ya. Jadi sisa area yang di luar dari eritrosit itu hanya sedikit. Ya, itulah menggambarkan bahwa sangat kecil ya untuk kapiler ini, sehingga hanya mampu dilewati
bagian per bagian dari sel darah merah. Ya, jadi keping-keping darahnya melewati itu karena saking kecilnya, jadi bukan dalam kondisi yang besar atau diameter yang lebar. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Tahukah kalian, ya, darah itu berperan pada beberapa kondisi di tubuh kita. Tadi sudah kita ungkap, yang pertama adalah terkait makanan dan nutrisi dan juga oksigen ya. Nah, ini sudah kita jelasin. Sebagai alat pengangkut zat makanan, air, oksigen. Kemudian membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme menuju alat ekskresi ya untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan hormonnya masing-masing, hormon reproduksi, hormon pertumbuhan dan sebagainya. Jadi yang membawa adalah darah. Kemudian mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Nah, inilah kenapa ketika orang yang masih hidup cenderung tentu memiliki suhu tubuh yang relatif normal. Sedangkan pada orang yang meninggal, maka secara berangsur-angsur tubuhnya akan dingin, ya, atau suhu tubuhnya akan turun. Ya, ini karena sudah tidak terjadi lagi proses metabolisme di dalam tubuhnya. Sehingga ditambah lagi dengan jantung yang sudah tidak memompa lagi, tidak ada pergerakan atau peredaran darah ke seluruh tubuh. Sehingga dari sisi poin suhu ini akan semakin turun ya ketika orang itu meninggal. Kemudian sel darah putih ya sebagai salah satu bagian dari darah ya yang ada di dalam darah kita sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi ya, infeksi kuman, virus dan sebagainya. Ya, sel darah putih ini menjadi bagian dari darah yang ada di dalam tubuh. Ya, tadi udah ada gambarannya terkait beberapa fungsi darah ya atau kaitan darah dengan tubuh kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan cuci darah? Jadi cuci darah itu adalah kondisi atau prosedur menggantikan ya fungsi dari ginjal. Jadi kita tahu bahwa fungsi ginjal itu sebagai filter ya, filter dari darah kita. Ketika dari proses metabolisme dan sebagainya ada zat sisa dan sebagainya yang seharusnya dibuang, lah filternya adalah melalui ginjal ini. Namun ketika ginjalnya rusak, biasanya ditandai dengan nilai kreatinin, kemudian albumin dan beberapa kadar ya atau pemeriksaan terkait ginjal itu menunjukkan gangguan ya peningkatan. Nah, ini menjadikan indikasi adanya kerusakan ginjal. Biasanya pada kasus cuci darah atau hemodialisa ini ketika ditemukan masalah atau kerusakan ginjal di atas 75%. Ya, jadi kalau terjadi kerusakan 75%, kemungkinan akan diarahkan untuk melakukan cuci darah. Di mana di cuci darah ini bisa 1 minggu 2-3 kali sesuai dengan kondisi pasiennya. Ya, semakin parah ya semakin sering nanti untuk cuci darahnya. Ya, biasanya juga selain cuci darah akan diimbangi juga dengan pemberian obat secara oral ya, seperti itu. Oke. Yang kedua, kenapa ada orang yang sulit untuk diambil darahnya? Ada beberapa kondisi ya. Yang pertama adalah dehidrasi. Jadi orang kalau dehidrasi itu akan menyebabkan terjadinya dilatasi pembuluh darah. Sehingga memang akan susah ya pembuluh darah itu dilihat, sehingga tentunya untuk diambil darahnya juga akan susah. Ya. Kemudian selain dehidrasi, obesitas ya, karena tertutupi lemak. Ini juga menjadi hambatan tentunya pada beberapa ATLM ya, khususnya yang masih baru ya tentunya. Jadi pengalamannya masih belum teruji ya, biasanya tentu akan menjadi masalah ketika harus pengambilan darah pada orang obesitas. Kemudian yang ketiga adalah bayi atau anak-anak ya, karena memang ukuran dari pembuluhnya yang tentu lebih kecil dibanding pada orang dewasa. Jadi membutuhkan keahlian khusus ya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaannya ketiga. Kapan jeda untuk melakukan donor darah? Donor darah itu jedanya ya minimal 3 bulan. Ya, jadi kalau sekarang donor darah maka 3 bulan lagi itu baru diperbolehkan lagi untuk mendonorkan darah. Ya. Kenapa harus berjarak? Ini salah satu alasannya karena menunggu proses matangnya sel-sel darah.
Ya, bahwa kita tahu bahwa darah yang kita donorkan itu akan ditransfusikan ke orang yang membutuhkan. Kalau darah yang kita transfusikan itu masih belum matang, belum maksimal ya, karena memang tadi belum 3 bulan ya, prosesnya masih baru ini ya, baru ada ya. Artinya masih belum matang sel darahnya itu. Tentu juga ketika ditransfusikan ya bisa jadi nggak menghasilkan peningkatan dari misalnya HB-nya dari si penerima. Padahal dalam kondisi normal saja ya ukuran satu kantong itu biasanya hanya bisa menaikkan 1 sampai 2 gram per DL aja ya untuk HB-nya ini. Nah apalagi kalau tadi ternyata masih belum maksimal ya, baru 1 bulan pasca donor, kemudian donor lagi, nah itu tentu juga nggak maksimal ya bagi si penerimanya. Bagi si pendonor juga akan beresiko anemia ya, apalagi kalau ditambah dengan kondisinya yang tidak fit, ya pekerjaan banyak dan sebagainya, ini akan memperberat kondisi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya kaitan dengan darah. Oke, kita lanjut. Nah ini gambarannya, gambaran cuci darah ya seperti ini. Jadi darah yang ada di kita akan dikeluarkan, kemudian dilakukan pencucian. Cuci maksudnya adalah membersihkan dari zat-zat sisa metabolisme, khususnya yang mengandung racun dan sebagainya, itu yang akan dibuang. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita dalam kondisi yang bersih, yang bagus ya. Oke, nah tips ya untuk ginjal agar ginjal kita itu bekerja dengan baik adalah minum air. Ya, jadi simple ya. Jadi minum air yang cukup setiap harinya ini sangat menjaga ginjal kita untuk bekerja lebih maksimal. Ya, sehingga kita harapannya bisa terhindar dari penyakit-penyakit ginjal. Ya, salah satunya tadi yang mengharuskan hemodialisa atau cuci darah. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Nah, ini gambaran preview lambatnya ya. Jadi ketika kemarin kita bahas tentang peredaran darah ya, gimana jantung itu memompa darah ya dari ruang ke ruang. Nah, ini gambarannya seperti ini ya, mulai dari pembuluhnya, kemudian masuk ke atrium kanan, dari atrium masuk ke ventrikel, dan seterusnya sampai diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jadi ini step by stepnya proses ya jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami melalui gambar-gambar ini. Nah, ini beberapa gangguan pada jantung khususnya yang terjadi pada proses kelahiran ya. Jadi atau sering disebut kelainan kongenital, kelainan bawaan. Ya, sejak lahir sudah mengalami kelainan ini. Yang pertama adalah VSD, ventricular septal defect ya. Ventrikulernya berarti ventrikelnya yang mengalami lubang, ada lubangnya. Yang seharusnya ventrikel kanan dan kiri itu tertutup ya, ada batasannya. Namun ini ada lubangnya. Sehingga darah yang akan dipompakan ke paru-paru maupun darah yang akan dipompakan ke seluruh tubuh itu bercampur. Nah, ini tentunya menjadi masalah ya bagi si penderitanya. Nah, kondisi ini terjadi pada 1:500 kelahiran. Ya, jadi 1 bayi pada 500 kelahiran terjadi VSD ini. Kemudian yang kedua, transposition of the great vessel ya. Jadi pembuluh darahnya itu tertukar ya, yang harusnya ya aorta itu membawa ke seluruh tubuh, namun ini terhubung pada ventrikel kanan ya, yang harusnya ke paru-paru. Ya, jadi akhirnya darah yang kaya akan CO2-nya itu malah masuk ke aorta, pembuluh darah aorta, kemudian dari aorta ke seluruh tubuh. Ya, diedarkan ke seluruh tubuh. Padahal harusnya enggak seperti itu. Jadi terjadi posisi yang tertukar antara aorta dan vena pulmo. Oke. Nah, kondisi ini terjadi pada 1 dari 1000 kelahiran. Ya, jadi 1 dari 1000 kelahiran. Jadi cukup ini makin berkurang ya kalau dibandingkan dengan VSD tadi. Oke, lanjut, ada coarctation of the aorta. Jadi aortanya yang nyambung ke ventrikel kiri. Ya, jadi aortanya nyambung atau ada lubang ke ventrikel kiri. Ya, tentu ini juga akan bermasalah karena ya darah yang harusnya dipompa ke seluruh tubuh malah dia masuk lagi ke ventrikel kiri, kemudian atrium, ya kemudian masuk lagi ke ventrikel karena ada lubangnya tadi. Ya, ini terjadi pada 1
dari 1500 kelahiran. Dan yang terakhir adalah tetralogy of Fallot. Ini sesuai dengan namanya tetralogy of Fallot. Ini tetra itu 4. Ya, jadi terjadi 4 kegagalan atau 4 kelainan pada jantung. Ya, entah itu tadi lubang antara ventricle ataupun mungkin antar atrium kanan dan kiri atau juga tadi pembuluh. Ya, jadi ada multi kegagalan atau multi kerusakan pada area jantung. Oke. Nah, kalau kita lihat ini gambar vena ya. Jadi vena di dalam tubuh kita ini ada banyak ya. Jadi ini kalau yang selama ini kita hafal dengan median cubital vein atau yang sering kita pakai untuk pengambilan darah vena. Nah, ternyata di luar itu begitu banyak ya, mulai dari atas dural vena ya pada area sinus, kemudian eksternal jugular vena, vertebral vena dan sebagainya sampai menuju ke arah bawah ya. Kemudian kalau kita lihat di kanan, sisi kanan ini spesifik di bagian pergelangan ya. Di bahu juga ada, di bagian dada ya, ada cephalic vein, brachial vein, basilica vein ya. Kemudian tadi median subital vein ya, ini adalah area yang memang sering ya untuk pengambilan sampel, jadi area lipatan lengan ya. Sampai ke digital vein, vena pada jari-jari ya. Oke. Kemudian ini untuk arteri ya, arteri gambaran arteri mulai dari atas internal carotis arteri, kemudian ada eksternal, ada common carotis, vertebra arteri dan sebagainya ya. Jadi arteri-arteri di dalam tubuh kita. Kemudian kalau untuk di lengan ada brachial arteri, deep artery of arm ya, ulnar collateral artery dan sebagainya. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu sekali lagi ada pembuluh kapiler, arteri, dan vena ya di masing-masing area tadi. Karena memang menjadi salah satu tempat pertukaran tadi ya. Vena yang membawa menuju ke jantung ya setelah proses metabolisme, sedangkan arteri adalah pada proses tadi darah membawa darah keluar dari jantung menuju ke area-area yang terdapat pembuluh darah tadi ya, pembuluh darah arteri. Oke, jadi begitu kompleks di dalam tubuh kita ya, memiliki banyak vena dan juga banyak arteri. Oke, terima kasih. Materi peredaran darah ini saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan bisa berikan komentar di video ini. Ya, insya Allah akan saya jawab komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian terkait video ini, khususnya peredaran darah. Oke.